Nasallallahu an yu'idana wa iyyakum wa jami'al muslimina minan nar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang terpuji atas kesempurnaan, keagungan, dan terpuji atas kenikmatan demi kenikmatan. Yang kenikmatan terbesar adalah kenikmatan dalam bentuk dimudahkannya kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, yang akan berbuah kebaikan dan kebahagiaan bagi seorang hamba di dunia dan di akhirat. Dan hadirnya kita di majelis ilmu adalah kenikmatan dari sisi bahwa ilmu adalah sarana yang menjadikan seorang hamba memiliki motivasi dan alasan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Seorang menjadi lebih punya penghayatan, atau seseorang penghayatannya akan lebih mendalam terkait dengan bagaimana dia memahami kehidupan, bagaimana dia melihat posisinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, perintah, larangan, ketetapan, kelapangan atau kesempitan, seorang langsung bisa bereaksi dan meresponnya dengan reaksi dan respon yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang mengetahui kondisi dirinya sedang baik-baik saja atau sedang bermasalah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia paham. Maka ilmu sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnul Mubarak rahimahullahu taala akan menyeru jiwa kita kepada berbagai bentuk kebaikan, akan menggerakkan jiwa kita untuk berbagai bentuk kemuliaan. Oleh karenanya Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala menyampaikan bahwa ilmu syaratut taqwa, bahwasanya ilmu adalah syarat untuk mewujudkan ketakwaan. Barakallahu fikum. Termasuk dalam pembahasan kita yaitu birrul walidain. Seorang yang betul tahu apa itu birrul walidain, yang mana sekedar saja tidak boleh terhadap mereka, dia akan punya antisipasi yang maksimal. Dia akan sangat jauh dari tepian, dari area yang berbahaya, dari area yang terlarang. Ya, seandainya saja sudah tidak boleh, dia sangat mengambil posisi yang sangat jauh dari perkataan dengan cara dia punya inisiatif positif agar supaya wallahul musta'an tidak muncul dari dirinya hal-hal yang menjadi sebab orang tuanya bersedih, menjadi sebab orang tuanya hidup terbebani, menjadi sebab orang tuanya kemudian wallahul musta'an ya terpancing kemarahannya dan seterusnya. Sehingga inisiatif seorang anak ketika dia mengetahui dengan sebenar-benarnya apa itu birrul walidain dan apa itu uququl walidain dengan segala konsekuensinya, dia akan punya langkah demi langkah yang membuatnya terkategorikan sebagai hamba yang secara jujur, tulus ya berusaha mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan berbakti kepada kedua orang tuanya. Bukan sekedar sebagaimana sebagian orang yang lisannya mengucapkan rindu dengan orang tuanya, tapi doanya untuk mereka satu hari sekalipun tidak, yang mengharu biru dengan konten-konten tentang birrul walidain, tapi berdoa pun tidak untuk orang tuanya. Inisiatifnya non. Seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, misal inisiatifnya, diantara inisiatifnya adalah ketika dia mau memilih pasangan hidup, dia akan memilih betul ini kira-kira akan menyengsarakan orang tuanya atau tidak, ini kira-kira akan mendukung dia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya atau tidak. Itu jadi pertimbangan. Tidak hanya masalah fisiknya, tidak hanya masalah satu chemistry, tidak hanya masalah kecocokan, tidak hanya masalah yang lain. Dia akan berpikir ini mendukung dia untuk birrul walidain atau tidak. Kira-kira orientasinya itu Allah, akhirat, atau sekedar apa? Saya pengen rumah tangga yang berbahagia. Rumah tangga yang berbahagia adalah hasil
dari ketaatan seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala, bukan tujuan, ya, yang Allah akan berikan kepada hamba-hamba yang pantas. Karena ada sebagian orang dalam rangka merealisasikan tujuan awal dalam membina rumah tangga agar bahagia, kemudian orang tuanya disisihkan, orang tuanya dikesampingkan, orang tuanya dinomor sekiankan. Dia nggak sadar bahwa kebahagiaan sekarang yang sedang dia kejar dan berusaha dia realisasikan, kalaupun terjadi itu istidraj. Mustahil ada kebahagiaan dalam kedurhakaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau kedurhakaan tersebut adalah apa? Hukukul walidain, dosa terbesar kedua setelah kesyirikan. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Maka perlunya, karena sebagaimana dikatakan, seorang tidak akan pernah berbahagia, lan yuflih man aqwalide, tidak akan pernah dia yuflih, seorang tidak akan pernah dia berhasil, seorang tidak akan pernah dia baik, seorang tidak akan pernah dia selamat kalau dia durhaka terhadap kedua orang tuanya. Disebutkan oleh Syekh Wahban Al-Maudi ketika berbicara masalah hukukul walidain, ya, marra bihi rajulun qala lahu abu ya imam hadza walad adhani wa yud'ibuni. Ibnu Rajab pernah suatu ketika lewat pada beliau seorang laki-laki di mana bapaknya berkata, ya Syekh, ini anak saya Syekh, wallahi ya Syekh, bikin saya capek ya Syekh, bikin saya capek, nyakitin saya ya Syekh. Kemudian beliau berkata kepada si anak Syekh Ibnu Rajab, ya bunayya in sahha maqala abuk lan tuflih, lan tuflih, ya, lan yuflih man asalla fi abawayh. Nah, kalau betul apa yang disampaikan oleh bapakmu tadi itu, ketahuilah Anda tidak akan beruntung, Anda tidak akan selamat, Anda tidak akan baik-baik saja. Tidak akan ada orang yang baik-baik saja, beruntung dan berhasil, dan dia bermaksiat terhadap Allah dengan mendurhakai kedua orang tuanya. Enggak ada. Anaknya dikenal sebagai pedagang besar, dia omong kayak gitu, dia bilang, undur suryati, undul amwali wa tijarati, ya, ente lihat perdagangan saya, ente lihat duit saya, ente lihat kekayaan saya. Kemudian dia pun berpaling sambil ketawa. Lan yuflih gimana? Anak ghani, saya kaya. Berjalan waktu, ya, bertambah umur, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, menualah si anak ini dalam keadaan apa? Dia harus minta-minta di pasar untuk mencukupi kebutuhan primernya. Jadi pengemis, hilang semua perdagangannya. Semua orang tahu kana ghaniyan wa asa walidayh, ya, fasyaqiya. Ini dulu orangnya kaya waktu muda, bisnisnya masya Allah. Tapi gara-gara durhaka sama orang tuanya, Allah hancurkan hidupnya. Ya. Maka itu, lan yuflih man asa wa aqwa walidayh. Tidak akan beruntung seorang yang mendurhakai kedua orang tuanya dan, ya, wallahul musta'an, bermaksiat terhadapnya. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, sudah menyampaikan wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Kata Allah, ucapkan kepada keduanya jangan jangan bentak. Qul lahuma qaulan karima, ucapkan kepada kedua orang tua qaulan karima. Ya. Qaulan karima di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan. Qaulan karima, bukan qaulan hasana. Ya. Allah bisa saja mengatakan qaulan hasana, katakan kepada kedua orang tuamu ucapan yang hasan. Enggak. Lebih dari hasan, apa kata Allah? Karima, yang memuliakan. Yang memuliakan. Ya, sebagaimana perkataan salaf, apa itu qaulan karima? Qaulun abid
li sayyidihi al-ghalid. Ucapan seorang budak terhadap majikannya yang keras. Lembut, ngapunten nunu sewu, ya. Kalau berkenan dan seterusnya. Allah enggak mengatakan kullahu qaulan hasana. Ucapkan kepada kedua orang tua kalian ucapan yang hasan, baik. Rata-rata. Enggak, kok karima, yang memuliakan. Sebagaimana seorang budak ketika berkomunikasi dengan apa? Sayyidnya yang ghalid, yang keras, yang kasar. Ya, di mana dia takut ketika berkomunikasi jangan sampai salah ngomong. Kita enggak. Kadang terbalik kita. Orang tua kita yang takut sama kita. Maka itu lan yuflih man aqabi walidayh. Tidak akan beruntung. Lambat laun, ya, cepat ataupun lambat, konsekuensi negatif hukuman dari Allah atas kedurhakaan seorang anak itu pasti akan datang di dunia. Ya. Kalau seorang belum sampai tumbuh jenggotnya, tunggu sampai ada jenggotnya. Kalau jenggotnya masih belum ada yang putih, tunggu sampai jenggotnya ada yang sebagiannya putih. Kalau belum putih semua dan belum ada hukumannya, lihat sampai nanti apa? Intinya sebelum mati pasti dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan terkadang dihukum di masa di mana apa? Wallahu al-musta'an, dia sedang butuh-butuhnya untuk dibantu, dibimbing dan dijaga. Syekh Wahban hafizahullah taala menyampaikan ada sebagian anak yang mana orang tuanya menjanda dan memilih untuk tidak menikah lagi untuk melindungi anaknya, untuk maksimal dengan anaknya. Begitu anaknya besar, orang tuanya minta diajak ke rumah sakit untuk berobat atau kontrol, anaknya naudzubillah keluar dari lisannya, mata satamuti. Ente kapan mau mati? Ini kalau tidak ada antisipasi, syaitan pengen jiwa manusia itu seperti mereka. Melihat kepada istrinya dengan apa? Dengan sorot mata penuh dengan kasih sayang, dengan sorot mata penuh apa? Romantisme, ya, menunjukkan rasa cinta. Begitu sama orang tuanya, sorot matanya nganggap ini masalah, ini beban, ini, ya. Sorot mata, dan orang tua kita nggak bodoh. Jangan sampai orang tua kita meminta kepada Allah untuk segera diwafatkan karena kelakuan anaknya. Maka itu kenapa kita harus belajar, agar kita bisa menata diri kita, menata jiwa kita, agar seandainya kedurhakaan itu di kilometer 100, kita, ya, sebisa mungkin jangan sampai di kilometer 1, sejauh mungkin, ya, sejauh mungkin. Ya, apalagi kita tahu betul itu adalah apa? Kedurhakaan itu adalah dain. Ya, kedurhakaan adalah hutang yang pasti akan dibayar. Ya, pelajaran, ya, yang kelak anak kita yang akan menjadi apa? Pemberi materinya dan menjelaskan apa itu kedurhakaan. Sekarang mungkin sebagian anak apa? Pelaku kedurhakaan. Dia tidak memahami kedurhakaannya. Tapi kelak akan ada anaknya yang menjelaskan apa itu kedurhakaan, bagaimana rasanya, bagaimana perihnya. Ya. Al jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis perbuatan. Nah, maka itu kita belajar agar hati kita hidup bahwa birrul walidain bukan sekedar karena mereka sudah baik terhadap kita, tapi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang harus takut karena keridhaan Allah bersama dengan keridhaan orang tua, dan kemarahan mereka, ya, adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai orang tua kita wafat, ya, dalam keadaan tidak ridha terhadap anaknya. Ya. Sampai pun sebagian ulama ketika ditanya solusinya gimana ya Syekh kalau sudah terlanjur meninggal, ya, tidak ada lain bertobat. Semoga itu bisa meringankan. Semoga itu bisa apa? Meringankan, sekedar apa? Meringankan. Maka di sini penulis hafizahullah taala wa rahimah, ya, membawakan kepada kita beberapa teladan
tentang birrul walidain. Pada pertemuan sebelumnya kita membaca kisah yang dibawakan penulis tentang bagaimana seorang Nabi Ismail alaihissalam, bagaimana beliau berbakti kepada orang tuanya. Ya, berbakti pada Nabi Ibrahim alaihissalam, membantu orang tuanya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana sebagian anak sekarang yang tidak peduli, ya, tuntutan-tuntutannya, keinginan-keinginannya, sikap-sikapnya bisa jadi membuat orang tuanya melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibenci serta dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak mana peduli. Yang penting keinginannya dia dapatkan. Dia pengen sebagaimana temannya, dia pengen sebagaimana kawannya, dia pengen sebagaimana orang-orang di lingkungannya, tanpa memperdulikan orang tuanya bagaimana cara mendapatkannya. Ya, wallahul musta'an. Nah, sekarang yang keempat, contoh yang keempat dibawakan oleh penulis, wa hadza Isa ibnu Maryam alaihi wa ala ummihi assalam. Ya, semoga Allah melimpahkan kepada beliau dan ibunya keselamatan. Isa ibnu Maryam ya'tihi thana al-'atr wa tabjilul 'azim min rabbih. Datang dari Allah Subhanahu wa taala pujian, ya, dan pemuliaan terkait dengan bagaimana beliau berbakti kepada ibunya. Wa yuqranu hadza bi ubudiyyatihi li rabbih. Dan kemudian Allah mengkorelasikan bagaimana dia berbakti kepada ibunya dengan bagaimana bagusnya dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan wa baran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Kata Allah menjadikan saya, menukilkan dari Isa, Allah menjadikan saya sebagai anak yang berbakti kepada ibunya. Allah, ya, Allah yang memberikan kemudahan. Tinggal kita memantaskan diri, kita meniti sebab, kita berupaya maksimal, karena Allah memberikan kepada hamba-hamba yang berusaha. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh itulah yang akan kami tolong. Wa man yataharral khaira yu'tah. Barang siapa yang benar-benar mengupayakan kebaikan, Allah akan kasih, Allah akan bisakan, Allah akan mampukan. Ya. Maka Isa, beliau menyadari bahwa keberbaktian beliau kepada orang tuanya kemudian dari Allah, baron biwalidati, yang tentu saja dengan kepantasan yang Allah lihat pada diri Nabi Isa alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala melihat beliau pantas, layak dan berhak untuk ditolong. Ya, karena sebagaimana dikatakan al-i'anah ala hasbi ta'ah, pertolongan dari Allah itu sesuai dengan kualitas ketaatan seorang hamba. Ya. Seorang mau berusaha atau tidak, seorang berusaha melawan hawa nafsunya atau tidak. Ya. Sebagai anak misal, capek, tapi kalau orang tua sudah bilang berangkat. Gak cuma dahulu, sekarang pun banyak contohnya. Bagaimana sebagian orang meninggalkan pekerjaannya yang sudah mentereng, tapi karena dia tahu bagaimana dia di hadapan orang tuanya, selesai. Orang tuanya bilang pulang. Ya, nggak berargumentasi biba di sini, nggak ada. Wallahul musta'an. Menjadi kenikmatan yang besar ketika kita sebagai seorang anak dibuat oleh Allah mampu melihat kebaikan-kebaikan orang tua yang membuat kemudian kita tunduk terhadap mereka. Seorang mampu menghayati pengorbanan mereka orang tuanya. Tidak sebagaimana sebagian anak yang ketika diingatkan tentang kebaikan-kebaikan orang tuanya oleh orang lain langsung berpikir, langsung muncul di kepalanya penolakan. Ya umumnya wong tua karo anaknya kudu kaya gue. Umumnya bapak sama ibu sama anak ya harus seperti itu. Yang namanya orang melahirkan ya semuanya sakit. Gitu. Ada sebagian orang yang Allah kehendaki kesengsaraannya, hatinya mati, sekeras itu. Allah saja ketika mengingatkan tentang birrul walidain, mengingatkan bagaimana perjuangan orang tua, ibunya ketika melahirkan dia. Hamalathu ummuhu wahnan
hamalahu kurhan ala kurhin. Allah menyebutkan bagaimana orang tua berat. Maka menjadi kenikmatan tersendiri ketika seorang anak dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian respect terhadap orang tuanya, sedemikian menghormati, sedemikian mencintai, sedemikian memuliakan, sedemikian peduli dengan kesehatannya. Ini nikmat. Sebelum kita bicara nikmat untuk orang tua, enggak, ini nikmat untuk si anak. Allah yang memberikan, baron biwalidati, Allah yang menjadikan saya mulia dengan apa? Saya berbakti kepada ibu saya. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah tidak menjadikan saya jabbar. Ya, jabbar. Kata Sufyan Ats-Tsauri, al-jabbar asy-syaqi alladhi yuqbilu 'alal ghadab. Seorang yang memperturutkan amarahnya, seorang yang memperturutkan gejolak hatinya, seorang yang cenderung kepada keburukan, seorang yang durhaka terhadap Allah Subhanahu wa taala, ini jabbar, syaqi. Sombong lagi sengsara. Jabbar, ya, terhadap apa yang menjadi perintah-perintah Allah dan larangannya. Menolak, menyelisihi, mendurhakai, ini jabbar. Syaqiyan sebagai konsekuensinya Allah akan sengsarakan dia. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menghubungkan, menarik benang merah antara berbaktinya Isa alaihissalam dengan bagaimana dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini ada korelasinya. Oleh karenanya sebagian salaf, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, menyampaikan la tajidu ahadan aqan biwalidayhi illa wajadtahu jabbaron syaqiyya. Kata sebagian salaf, tidaklah Anda dapati seorang anak yang dia durhaka terhadap kedua orang tuanya kecuali pasti dia itu karakternya keras, angel dikandani, susah untuk dikasih tahu, syaqiyan, kesengsaraannya full. Sebagian orang, Allahul musta'an, punya potensi, yang dengan potensi itu sebenarnya dia bisa hidup layak minimal atau bahkan lebih, tapi justru kemampuannya dimanfaatkan dengan cara yang salah. Dia menipu di tempat dia bekerja, dia bermasalah dengan kliennya dan seterusnya. Akhirnya kesengsaraan. Allah. Kalau Allah mau, dia dibikin on time ketika kerja, dibikin amanah ketika kerja, dibikin proper, dibikin selalu baik. Ya, wallahu al-musta'an. Ketika Allah melihat hamba ini layak, dibikin dengan inisiatifnya, dengan habitnya, dengan detail kehidupannya, dia menciptakan kesengsaraan untuk dirinya sendiri. Sama tetangga bermasalah, sama kawan bermasalah, sama teman kerja bermasalah, sama siapa saja, sama keluarganya, sama istrinya, sama anaknya bermasalah. Ditanyakan kepada 10 orang sekalipun 10 orang menjawab, ya dia sendiri yang menyengsarakan dirinya. Maka itu kata sebagian salaf, ya, la tajidu ahadan, Anda tidak akan mendapati seorang yang dia akan biwalidayhi, dia durhaka kepada kedua orang tuanya, kecuali dia mesti jabbar syaqi, keras, ya, susah dinasehati, ya, dan suka menyengsarakan dirinya sendiri. Gak bisa diajak ngomong benar tuh susah. Ya. Orang sudah caranya ngomong dari yang paling lembut sampai yang paling strike, gak masuk. Maka ini kata sebagian salaf, dua hal ini gak sulit untuk dipisahkan. Kalau orang durhaka mesti ini trennya buruk, jelek. Maka hati-hati. Ya. Oleh karena sebagian salaf rahimahullah ta'ala menasihati anaknya, la tashab akan, jangan kalian bersahabat dengan anak-anak yang durhaka sama orang tuanya, jangan. Ya. Jangan berteman dengan anak-anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Orang tuanya saja tidak bisa dia terima kebaikannya, apalagi kamu. Gak bisa masuk dalam hatinya kebaikan orang tuanya, bagaimana kalian? Maka ini Isa, ya, sekali lagi contoh dan bentuk motivasi untuk kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Kalau kita mendapati kehidupan kita bermasalah, kita introspeksi. Urusan saya sama orang tua saya bagaimana? Birrul walidain saya bagaimana? Karena biasanya itu berbakti tidak hanya kita ngefek,
ke kualitas ketaatan kita. Nggak ada ceritanya orang soleh tapi durhaka sama orang tuanya, itu nggak ada. Nggak ada. Ini orang soleh, ya, wallahul musta'an. Wallahul musta'an. Sebagian sahabat radhiyallahu anhu, kita tahu keutamaannya sebaik-baik generasi. Ada yang terjatuh dalam zina. Ada yang terjatuh dalam zina sampai dirajam ada. Tapi durhaka nggak ada ceritanya. Seorang khilaf dalam dosa ini dosa itu mungkin, tapi secara kontinu dia menunjukkan sesuatu yang masuk kategori anak yang durhaka, nggak ada ceritanya. Ya, maka ketika wallahul musta'an seorang, ya, menghadapi atau menemui hambatan dalam proses untuk memperbaiki diri untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin di antara hal yang bisa dievaluasi dan diperbaiki dan dilihat, ya, itu bagaimana birrul walidainnya kepada kedua orang tua. Bagaimana sikap dia terhadap orang tuanya. Karena ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau seorang sudah terlanjur durhaka sama orang tuanya, terkadang dia mempersulit dirinya dan dia nggak sadar. Dia menyakiti dirinya dan dia nggak sadar. Dia perspektifnya keliru dan dia nggak sadar. Dia nyaman dengan keburukan dan dia nggak sadar. Dia salah pilih teman dan dia nggak sadar. Dia salah punya pasangan dan dia nggak sadar. Dia berjalan menuju neraka yang jelas-jelas itu neraka dan dia nggak sadar. Allah bikin seperti itu. Ya, sebagaimana Allah katakan, wala takunu kalladzina nasallaha fa ansahum anfusahum. Ya. Allah jadikan seorang lupa terhadap kebaikan dirinya sendiri.